Oke, kita baca 1 Petrus 5 ayat 8 sampai dengan 9. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudara seimanmu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Jadi kita belajar di sini bahwa iblis itu tidak tinggal diam, dia berjalan keliling seperti singa yang mengaum-ngaum dan tujuannya mencari orang yang dapat ditelannya. Ya, sebagian orang mengatakan bahwa iblis ini singa ompong, ya, dia sudah nggak bisa menggigit, dia cuma bisa menelan, ya, menelan dengan kebohongan, ya, dusta yang dia mau sebarkan untuk membuat kita menjadi goyah. Nah, untuk itu kita perlu melawan dia dengan iman yang teguh. Iman yang teguh itu bisa ada karena ada dasar firman Tuhan. Jadi kita bisa punya iman karena ada firman Tuhan itu berbicara kepada kita. Mungkin secara logika kita tidak bisa, ya, mata kita mungkin nggak melihat hal itu, ya, jalan keluarnya kita nggak lihat, kita belum bisa mendengar, ya, apa yang solusi yang bisa kita praktekkan misalnya, ya. Secara logika itu tidak bisa, panca indera kita tidak mampu menangkap itu, tetapi ada firman yang kita pegang. Waktu kita renungkan, firman itu berbicara kepada kita, firman itu menjadi rema dan itu menjadi iman, ya. Nah, iman itu dia perlu waktu dalam pertumbuhan, perlu dijaga. Itu sebabnya kalau kita baca di Mazmur 23, ya, dikatakan bahwa engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Minyak urapan itu kalau konteksnya waktu Daud mengatakan Mazmur 23, ya, Tuhan adalah gembalaku, minyak urapan itu digosok di kepala domba, di dekat telinganya, supaya lalat gurun itu tidak masuk ke dalam telinga domba. Ya, sebab kalau dia masuk, dia menggigit bagian dalam telinga itu, maka domba itu menjadi domba gila. Ya, dia nggak bisa ngapa-ngapain, paling dia cuma bisa membenturkan kepalanya ke tebing, akhirnya dia mati. Ya, mati kenapa? Karena telinganya kemasukan lalat gurun. Nah, iblis itu di Alkitab dikatakan sebagai Beelzebul atau terjemahnya raja lalat. Jadi waktu kita mengizinkan Tuhan itu mengurapi kepala kita, ya, dengan minyak, maka telinga kita ini seperti ada saringan. Lalat gurun, ya, atau iblis itu tidak bisa masuk menyebarkan berita negatif ke dalam telinga kita, sehingga kita tidak menjadi stres, ya. Kalau kita entertain berita negatif yang masuk, ya, maka kita bisa menjadi pusing. Nah, itu yang bisa dilakukan oleh iblis. Dia mengaum-ngaum, dia mengancam, dia membuat intimidasi, dia menyampaikan berita-berita, entah itu hoax atau memang fakta, tapi kita perlu lawan itu dengan firman, ya, firman yang kemudian menjadi iman, ya. Seluruh orang yang melayani Tuhan itu mendapat serangan ataupun mendapatkan eh, gangguan, ya, dari iblis, tapi dikatakan di situ dia seperti singa yang ompong, ya, cuma bisa mengaum saja. Kita perlu melawan dia dengan iman yang teguh dengan dasar firman Tuhan. Nah, yang biasanya diserang kepada kita, kepada banyak orang Kristen, itu adalah soal identitas kita, ya. Siapakah kita itu? Ya, setidaknya ada 5 hal yang perlu kita pegang, kita renungkan berulang-ulang, nanti bisa nambah lagi dengan pertumbuhan pengenalan kita akan Tuhan. Tapi yang paling dasar adalah ini. Yang pertama yaitu kita perlu sadar siapa kita di dalam Kristus. Kita perlu hafal, renungkan ayat ini, 2 Korintus 5 ayat 17, yang mengatakan siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Yang baru itu adalah rohnya, roh kita. Waktu kita terima Tuhan Yesus, kita menjadi ciptaan baru. Kita menjadi manusia yang baru. If anyone is in Christ, he is a new creation. Ya, jadi kita ini menjadi roh yang penurut, ya. Kan kita ini makhluk roh. Manusia itu terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh.
Ya, kita adalah makhluk roh, kita memiliki jiwa dan kita tinggal dalam tubuh. Dan waktu kita terima Tuhan Yesus, roh kita ini menjadi penurut. Dengan roh yang penurut ini yang sudah lahir baru, kita bisa menyembah Tuhan. Kita layak di hadapan Tuhan. Nah, kelayakan ini bukan karena kita tidak pernah berbuat salah, tetapi karena kita menjadi ciptaan baru waktu kita terima Tuhan Yesus. Ini kita perlu ingat senantiasa. Jadi sekalipun kita misalnya kepleset, melakukan kesalahan, ya, bukan berarti kita kompromi, ya, tetapi kita perlu sadar bahwa identitas kita yang paling utama, pertama-tama adalah kita itu ciptaan baru. Kita itu layak karena darah Yesus. Ada masa banyak sebagian teman, ya saya juga dulu ya, waktu kelihatannya kesibukan dalam kuliah membuat jadi pelayanan, ya kadang-kadang nggak bisa datang, terus sudah beberapa kali nggak ikut doa, rasanya tertuduh gitu, merasa nggak layak, ya nggak pantas, ya. Nah, itu tuduhan iblis, itu serangan iblis. Dia berusaha mencari orang yang dapat dia telan, yang dapat dia bohongi. Satu ketika masa seperti itu, saya baca satu buku, ya tiba-tiba di kamar teman saya ada buku ya tentang darah dan penyembahan, ya oleh Watchmeni. Nah, dia cerita bahwa kelayakan kita itu bisa menyembah Tuhan adalah karena darah Yesus. Itu yang membuat kita layak. Itu yang membuat kita bisa masuk ke dalam hadiratnya, ya. Kita bisa dengan penuh keberanian datang kepada Dia karena kita adalah ciptaan baru, ya. Kita perlu sadar hal ini, ya, dan dalam doa bisa kita gunakan sebagai salah satu bentuk ucapan syukur. Ya, terima kasih Tuhan karena di dalam Engkau aku menjadi ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Aku adalah roh yang penurut dan firman Tuhan mengajarkan Tuhan memimpin aku senantiasa dalam kehidupan aku. Ya. Yang kedua adalah Yohanes 1 ayat 12. Kita perlu ingat renungkan bahwa semua orang yang menerima Yesus diberinya otoritas menjadi anak-anak Allah. Jadi waktu saya ini sudah terima Tuhan Yesus, waktu kita ini terima Tuhan Yesus, maka saat itu kita ini menjadi anak-anak Allah. Dalam Kristus saya diterima sepenuhnya. Tuhan berfirman saya diberi hak menjadi anak Allah. Kita perlu pegang itu, ya. Mungkin ada orang-orang yang seperti anak yang tertolak, ya. Bisa saja itu orang tuanya nggak jelas, misalnya dia lahir dan dibesarkan di panti asuhan, ya. Itu biasanya ada roh penolakan dalam hidupnya karena dia tidak tahu siapa orang tuanya, dia merasa tidak berharga, ya. Nah, waktu kita terima Tuhan Yesus, maka kita perlu ingat kita menjadi anak-anak Allah. Alkitab berkata di kitab Roma, di kitab Galatia bahwa ada Roh Kudus masuk dalam hati kita. Roh itu kemudian mengajari kita untuk berseru, ya Aba, ya Bapa. Kalau kita semakin menyadari bahwa kita ini anak-anak Allah, Bapa kita di surga itu Bapa yang baik, selalu merencanakan yang baik buat kita. Matius 7 berkata, mintalah, maka kamu akan menerima. Ya, carilah, kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Ya, lalu dikatakan lebih lanjut, Bapa manakah di antara kamu yang anaknya minta roti, minta ikan, ya, minta telur, lalu memberikan kalajengking, memberikan ular, ya, atau memberikan batu, ya. Dikatakan ya nggak ada kan. Nah, kalau kamu aja di dunia ini tahu memberi yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga. Jadi kesadaran ini sebagai anak-anak Allah harus kita jaga, kita renungkan. Saya adalah anak Allah. Saya mewarisi semua yang Tuhan janjikan bagi orang percaya. Jadi ada masa-masa mungkin waktu kita sedang mengalami kelesuan, kita merasa Tuhan itu kayaknya kurang mengasihi saya ini kayaknya kurang layak, saya ini kurang doa atau kurang memberi persembahan, jadi merasa minder, ya. Jangan pikirkan itu, lawan dengan iman yang teguh, ya. Pegang firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, Yohanes 1 ayat 12, saya sudah terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya, maka saya adalah anak Allah. Saya berdoa bisa memanggil Tuhan dengan panggilan Bapa, ya, Aba, Dedi, Ayah, ya,
babe, papi, itu panggilan yang paling intim ya dengan antara anak dengan ayahnya. Yang ketiga, kita perlu belajar juga ya, Tuhan Yesus sendiri berkata di Yohanes pasal 15 ayat 14 dan 15, "Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah ku dengar dari Bapakku." Ya, ada nih lagunya nih ya, I'm a friend of God. Di perjanjian lama, Abraham itu dikatakan sebagai sahabat Allah. Pada masa itu, ya, kalau orang berdoa, maka salah satu nama yang digunakan itu ya adalah Abraham. Ya, Abraham, kemudian Daud, ya. Tapi di perjanjian baru, kita menggunakan nama Yesus. Dan Abraham, Daud juga tidak sempurna. Tapi toh Abraham disebut a friend of God, ya, sahabat Allah. Lalu di Yohanes 15 ini dikatakan bahwa kita, murid-muridnya adalah sahabat Yesus. Tapi kita perlu ingat juga ayat ini berkata, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Jadi pertama memang Tuhan bilang kamu adalah sahabatku ya. Tapi itu perlu dikonfirmasi dengan sikap kita, yaitu melakukan apa yang Dia perintahkan kepada kita. Bagaimana kita bisa melakukannya? Tentu kita perlu tahu dulu perintahnya itu apa. Bagaimana kita bisa tahu perintahnya? Ya, bergaulah dengan Tuhan. Bangunlah hubungan pribadi dengan Tuhan. Baca firman-Nya. Lalu izinkan Roh Kudus mengajari kita. Setiap kita ada pekerjaan baik, ada tugas yang Tuhan berikan buat kita. Sifatnya spesifik. Kita nggak bisa bandingkan satu dengan yang lain, tapi kita renungkan senantiasa apa yang menjadi tugas kita. Lakukan dengan setia. Maka itu mengkonfirmasi bahwa kita adalah sahabat Yesus. Nah, kalau kita sahabatnya, artinya kita punya hubungan yang sangat dekat. Kita percaya kepada Dia. Kita mendengar Dia berbicara kepada kita. Sebaliknya, Yesus juga sebagai sahabat kita, Dia juga mendengar kita. Dia care, Dia peduli kepada kita. Ya, bayangkan coba kalau kita punya teman dekat, ya kita sering kemana-mana bersama-sama. Waktu saya SMA, ya punya teman dekat, ya baik sekali. Kalau kami sekelas ya, dari kelas 2, kelas 3, nanti kalau pas jam istirahat, ya biasanya kami ya rutin itu ya ke toilet ya. Lalu habis itu mungkin ke kantin ya. Nanti pulang jalan bareng ya sampai depan baru naik bus masing-masing ya karena jurusannya beda. Itu sahabat ya. Ada waktu yang dilalui bersama-sama. Itu yang perlu kita ingat. Yang berikutnya ya kita perlu ingat bahwa kita ini tidak hanya ciptaan baru, lalu kita menjadi anak-anak Allah, tapi kemudian kita mulai belajar ya mendengar Dia berbicara kepada kita lakukan bagian kita, lalu kita perlu ingat kita ini juga warga negara surga. Filipi 3 ayat 20, karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Ya. Bahasa Inggrisnya mengatakan, our citizenship is in heaven. Ya. Kewarganegaraan kita ini adalah di dalam surga. Jadi kita ini walaupun kita tinggal di Indonesia misalnya, kita warga negara Indonesia, tapi kita juga warga negara dunia, kan? Ada hukum-hukum dunia yang memang ada, ya. Kita tinggal di dunia ada hukum-hukum ekonomi, hukum-hukum kesehatan, hukum-hukum banyak hal ya yang perlu kita pelajari dan kita jaga supaya kita bisa menikmati semua yang memang itu tersedia, ya. Jangan melanggar hukum-hukum yang berlaku di satu negara atau satu wilayah supaya kita nggak kena masalah. Ya. Tapi kita pelajari juga apa yang menjadi hak kewajiban kita supaya kita bisa hidup menikmati yang terbaik. Di sisi lain kita perlu ingat karena kita warga kerajaan surga, ada hukum-hukum kerajaan yang mengatur kehidupan kita. Kita perlu belajar senantiasa memahami. Ya, misalnya kalau hukum-hukum di dunia ini, ya salah satu ya sering saya sebutkan ini, hemat pangkal kaya, rajin pangkal pandai. Ya, itu nggak salah. Tapi ada hukum lain lagi secara rohani mengatakan, give and it shall be given. Ya,
Ada yang menyebar harta dan bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Berilah, kamu akan diberi. Itu hukum-hukum kerajaan surga. Lalu takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Jadi kalau kita punya sikap mengasihi Tuhan, takut akan Tuhan, respect pada Dia, ada wisdom, ada kepandaian yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi kita perlu belajar hukum-hukum kerajaan ini dan hidup di dalamnya senantiasa. Kalau dokter, hukum-hukum kesehatan, ya, kedokteran atau ekonomi mengatakan kita sedang menghadapi kesulitan atau penyakit, kita bisa percaya firman Tuhan yang mengatakan Dia adalah Jehovah Rafa, Tuhan yang menyembuhkan. Kita juga bisa percaya bahwa oleh bilur-bilur Yesus kita sudah sembuh. Tapi ini perlu direnungkan, dicamkan begitu rupa. Saya sering bilang ada istilah begini ya, kita menikmati firman Tuhan, kita makan firman Tuhan itu sampai firman itu memakan kita, ya, menelan kita istilahnya. Jadi kita dikuasai oleh firman itu, ya. Yang berikutnya, yang kelima, ya, tidak hanya kita warga kerajaan surga, tapi kita yang melayani Tuhan ini khususnya, ya. Kita ini menjadi perwakilan Kristus di dunia ini. Kita menjadi utusan Kristus. 2 Korintus 5 ayat 20 berkata, jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Ya, profesi kita bisa berbeda-beda di muka bumi ini. Ada yang bekerja menjadi karyawan, ada yang jadi direktur, ada yang pemilik perusahaan, ada yang mungkin musisi, ya, ada yang kerja menjadi pilot, ada yang jadi diplomat, ada yang mungkin jadi pendeta, hamba Tuhan, ada yang ibu rumah tangga saja, ya. Tapi kita adalah utusan-utusan Kristus. Ini khususnya kita yang sudah mulai melayani, ya, tidak harus kita full time, tapi kita mulai melayani Tuhan di tempat di mana kita itu ada, ya. Di kampus ada persekutuan mahasiswa misalnya, ya, atau di sekolah ada persekutuan mahasiswa, atau di tempat pekerjaan di kantor kita juga ada persekutuan, atau di gereja, ya. Nah, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan peraturan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Kata utusan-utusan Kristus itu dalam bahasa Inggrisnya ambassadors for Christ, duta besar, ya. Nah, kita tidak hanya menjadi pelayan Tuhan, warga kerajaan surga, tapi duta besar. Kalau duta besar, itu yang backup adalah negara yang mengirimnya. Jadi karena kita duta dari kerajaan surga, maka hukum-hukum surgawi itu membackup kita. Asalkan kita tahu bagaimana kita bertindak, bagaimana kita hidup, kita mengikuti tuntunan Tuhan, maka ada kuasa dari surga yang membackup kita, menjaga kita. Ada malaikat-malaikat Tuhan yang berkemah di sekeliling kita. Jangan hidup semaunya. Bangunlah hubungan dengan Tuhan setiap hari. Sediakan waktu bangun pagi untuk memuji menyembah Dia, mendengar firman-Nya, renungkan 1-2 ayat, dan lakukan selanjutnya tugas-tugas yang kita miliki sehari-hari. Kalau kita karyawan ya kerja seperti biasa, datang ke kantor, jangan terlambat, baik naik kendaraan umum atau setir sendiri kendaraan, baik motor atau mobil, tapi miliki hubungan dengan Tuhan. Lakukan setiap tugas dengan baik di kantor di mana kita bekerja, tapi sadari juga bahwa kita adalah ambassador for Christ. Ya, nah ada perlindungan dari Tuhan di pekerjaan kita, di pelayanan, di usaha kita, karena kita yang melayani Tuhan dikatakan kita adalah duta besar, ya, kerajaan surga, ambassadors for Christ. Setidaknya 5 hal ini, ya, perlu kita renungkan, sehingga ketika iblis menyerang kita, ya, mengatakan kamu nggak layak ini, ya, kamu kemarin udah nggak doa berapa kali, ya, Tuhan nggak sayang sama kamu, ya, makanya doamu nggak didengar, ya, makanya kamu kan kelihatannya begitu-begitu aja, mana buktinya, kamu memang tidak pantas gitu. Nah, itu rasa ketidaklayakan ini menyerang, ya, banyak orang, termasuk hamba-hamba Tuhan. Apalagi kalau sempat ada kesalahan yang dibuat, langsung down, bisa hilang gitu. Masih untung ya kalau cuma kepleset sedikit. Ada yang sampai akhirnya bisa stres, bisa kemudian bunuh diri dan sebagainya, ya. Mari belajar renungkan siapa kita dalam Kristus Yesus. Kita adalah ciptaan baru, kita adalah anak-anak Allah,
kita adalah sahabat Yesus, kita adalah warga negara kerajaan surga, lalu kita duta besar kerajaan surga. Ya, Tuhan yang selalu ada bersama dengan kita. Haleluya. Amin.